Pertempuran Chibi, di sebuah lembah yang luas dan berangin, sebuah pertempuran besar sedang bersiap untuk meletus. Ini adalah pertempuran Chibi, sebuah konflik epik dalam sejarah Tiongkok kuno yang melibatkan tiga kekuatan besar pada akhir dinasti Han. Pertempuran ini akan menentukan nasib negeri dan mengubah arah sejarahnya. Di satu sisi, ada Cao Cao, seorang panglima perang yang kuat dan ambisius yang telah menyatukan bagian utara Tiongkok di bawah kendalinya. Dengan pasukannya yang sangat besar dan armada kapal yang mengesankan, ia berencana untuk menaklukkan selatan dan menyatukan seluruh negeri. Cao Cao percaya bahwa kemenangan sudah ada di tangannya. Di sisi lain, ada aliansi antara Liu Bei dan Sun Quan, dua penguasa wilayah selatan yang menyadari ancaman dari Cao Cao. Mereka tahu bahwa jika tidak bersatu, mereka akan dikalahkan satu persatu oleh kekuatan Cao Cao. Liu Bei, seorang pemimpin yang bijaksana dan penuh welas asih, dan Sun Quan, penguasa muda yang cerdas dan berani, mengesampingkan perbedaan mereka dan memutuskan untuk bekerja sama melawan musuh bersama mereka. Pertempuran ini terjadi di dekat Sungai Yangtze, di tempat yang dikenal sebagai Chibi atau Tebing Merah. Pertempuran dimulai dengan serangkaian manuver dan pertempuran kecil di darat dan di sungai. Cao Cao yakin dengan kekuatannya dan memandang rendah aliansi Liu Bei dan Sun Quan. Ia merasa bahwa mereka tidak akan mampu menghadapi pasukannya yang besar dan berpengalaman. Serangkaian manuver dan pertempuran kecil di darat dan di sungai. Cao Cao yakin dengan kekuatannya dan memandang rendah aliansi Liu Bei dan Sun Quan. Ia merasa bahwa mereka tidak akan mampu menghadapi pasukannya yang besar dan berpengalaman. Namun, aliansi ini memiliki seorang ahli strategi brilian yang bernama Zhuge Liang, penasihat Liu Bei. Zhuge Liang adalah seorang yang terkenal dengan kecerdasannya yang tajam dan kemampuannya untuk melihat jauh ke depan. Dia merencanakan serangkaian taktik untuk mengatasi keunggulan numerik pasukan Cao Cao. Musim dingin tiba, dan angin utara yang kencang mulai bertiup. Zhuge Liang menyadari bahwa angin ini bisa menjadi kunci untuk mengalahkan Cao Cao. Dia mengusulkan rencana untuk menggunakan api sebagai senjata utama mereka. Dengan bantuan ahli strategi Sun Quan, Zhou Yu, mereka merencanakan serangan api yang memanfaatkan angin untuk membawa kehancuran pada armada Cao Cao. Malam itu, kapal-kapal perang aliansi berlayar diam-diam mendekati armada Cao Cao. Kapal-kapal ini dipenuhi dengan jerami dan minyak, siap untuk dinyalakan. Ketika angin utara bertiup kencang, mereka menyalakan api dan mengarahkan kapal-kapal yang terbakar ini ke armada Cao Cao. Api dengan cepat menyebar, dan angin membawa api tersebut ke seluruh kapal Cao Cao. Dalam sekejap mata, armada besar yang dibanggakan Cao Cao berubah menjadi lautan api. Para prajurit Cao Cao panik dan tidak bisa mengendalikan kebakaran yang begitu dahsyat. Pasukan aliansi menyerang dengan penuh semangat, memanfaatkan kebingungan di pihak musuh. Cao Cao menyaksikan dengan ngeri saat armadanya hancur di depan matanya. Dia mencoba untuk mengatur pasukannya dan melawan, tetapi kebakaran dan serangan tak terduga membuat pasukannya tercerai-berai. Banyak dari mereka yang tewas atau ditangkap, dan sisa-sisa pasukan Cao Cao terpaksa mundur dengan kekalahan telak. Pertempuran Chibi menjadi titik balik dalam sejarah Tiongkok. Aliansi antara Liu Bei dan Sun Quan, Zhuge Liang dan Zhou Yu diakui sebagai pahlawan yang brilian. Strategi mereka yang cerdik menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Cao Cao, meskipun dikalahkan, tetap menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan, tetapi dominasi mutlak yang diimpikannya hancur di Chibi. Dan begitu, cerita tentang pertempuran Chibi menjadi salah satu kisah terbesar dalam sejarah Tiongkok, sebuah pertempuran yang menunjukkan bahwa kecerdikan dan kerjasama dapat mengalahkan kekuatan yang jauh lebih besar. Pertempuran ini meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah, menjadi pengingat bahwa dalam menghadapi tantangan besar, persatuan dan strategi yang cerdas bisa menjadi kunci kemenangan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.